Hello, my name is Ibnu and this is my friend. What is your Hello guys, my name is Rakan Abdul Farizi. I'm studying in communication, a student at the Islamic Rani University in Surakarta. Okay, today we will show you the facts of implementing SDGs number 15 is care about planet. And this is when we'll take an investment in one page in Surakarta. Let's check it out. The environment is all the objects and conditions that exist in the room, where we live and affect our lives. In general, humans depend on the states of the surrounding environment in the form of natural resources that can support daily life. The main natural resources for humans are land, water, and air, and is a place for humans to carry out various activities. Weather is needed by humans as the largest component of the human body. To maintain the balance required water in sufficient quantities and good quality. In addition, air is a natural source of oxygen for human respiration. A healthy environment will be realized if humans and their environment are in a good conditions. Nama saya Selamat Yudi Sumanto. Saya di sini selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan Standar LHK. Menurut Bapak, ada cerita kenapa sesi ini terbentuk dan ada kesadaran lingkungan dari terbentuknya sesi ini, Pak? Oke, ini Mas. Kalau bicara tentang kesadaran lingkungan ya, kita bicara dulu. Karena kita kan sebenarnya pemangku utama kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Itu kita instansi pusat, namanya Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini bukan maksud ranahnya Pemda dan daerah, tapi ini langsung ke Jakarta Kementerian. Beda dengan ini, kantor ini beda dengan kantor kesehatan dinas pariwisata, beda karena itu di lingkungan Pemda pemerintah daerah. Kalau kita langsung, walaupun lokasinya di Surakarta di Kartosuro, tapi karena kita instansi yang langsung vertikal ke Jakarta. Ya, jadi kita memang tugas pokoknya ya memang mengelola lingkungan hidup. Jadi kalau bicara tentang kesadaran di lingkungan kita, memang itu tupoksi kita sehari-hari sebenarnya. Dengan datang ini pas bicara itu. Nah, kalau riwayatnya memang udah lama ya kantor ini, sudah tahun 76 itu sudah ada banjir Solo, itu kita ada proyek di sana, proyek penanggulangan bencana banjirnya, kemudian menjadi semacam institusi pusat yang ada di daerah untuk menangani banjir, kemudian berubah lagi menjadi balai untuk melakukan riset dan pengkajian teknologi pengolahan dasar aliran sungai. Kita fokus sampai tahun 2021 fokus riset di sungai dan daerah aliran sungai yang ada di sekitarnya. Nah, baru 2022 karena ada reorganisasi, gitu kan, kita dari riset, karena lembaga riset sejak tahun 2020 itu mestinya sudah harus menjadi badan sendiri di bawah kendali presiden, namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu ditarik semuanya, fungsi penelitian, fungsi pengkajian yang ada di lembaga-lembaga pemerintah ditarik menjadi satu badan di bawah kendali presiden, yang tidak boleh ada di kementerian-kementerian. Makanya yang teman-teman peneliti kita yang tadinya bergerak di sini ditarik ke Badan Riset dan Inovasi Nasional tadi. Nah, kita kemudian bertransformasi, tidak boleh dari riset lagi di lembaga, kemudian menjadi penerapan standar lingkungan hidup, masih ada kaitannya dengan hidup dan itu berat sekali. Jadi kalau secara lembut silsilahnya seperti itu kita singkatnya. Mas ini sudah Bapak sendiri mengaktif di Surakarta dan Administrasinya, oke. Kalau strategis, sangat strategis. Karena Surakarta itu gini, setiap wilayah baik provinsi, kota,
ada pola tata ruang sendiri, ya. Pola tata ruang yang di dalamnya masuk salah satunya adalah lingkungan hidup, gitu ya. Nah, mestinya dalam sebuah tata kelola kota, kabupaten, dan daerah itu ada perimbangan luasan kawasan hijau. Nah, itu ada caranya, dan teman-teman kita punya caranya, teknologinya untuk mengukur itu. Jadi dengan cita satelit kita bisa melihat bahwa konsentrasi untuk kawasan hijau itu harus sekian, harus ada. Nah, itu bisa dipetakan. Nah, termasuk penurunan, penaikannya itu diukur di situ. Nah, itu penting bagi tata ruang kota. Makanya sangat penting bagi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten di kota Surakarta, dan itu sudah sangat bagus sekali oleh Pak Wali Kota, Pak Gibran. Itu sudah semakin banyak wilayah-wilayah jadikan kawasan hijau, termasuk pinggiran-pinggiran sungai misalnya. Nah, implementasinya ya maksudnya tadi yang pertama, kalau dari wilayah kotanya atau wilayah daerahnya, tata ruangnya dulu, ada peraturan tata ruangnya dulu yang memungkinkan bahwa itu masuk pada pengelolaan kawasan hijaunya. Kalau sudah ada itu, implementasinya tinggal nanti peraturan daerah yang mengikat seluruh warga maupun masyarakat untuk mentaati itu. Contohnya misalkan ruang terbuka hijau, ada RTH istilahnya, itu ada balai kambang, kemudian wilayah tertentu yang ada ada ruang hijaunya untuk bermain. Itu kan sebenarnya itu kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Implementasinya dengan peraturan daerah. Menurut Bapak yang harus dilakukan masyarakat agar selalu menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari lingkungan? Nah, kalau itu memang pertama ya kesadaran pribadi ya dari masyarakat, dari diri sendiri dulu, kemudian dari keluarga juga. Dan kalau sudah keluarga, setiap keluarga sudah sadar dengan kondisi lingkungannya, otomatis membentuk sebuah komunitas lingkungan yang secara otomatis kan. Kalau saya sendiri misalkan buang sampah kemudian sembarangan, itu kan mencerminkan dari situ. Kalau saya udah taat dengan peraturan, dengan kesadaran lingkungan, kemudian ditularkan di lingkungan keluarga, otomatis keluarga itu membentuk sebuah komunitas yang sadar lingkungan sebenarnya itu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya itu kita sendiri sebenarnya. Keluarganya. Bagaimana cara Bapaknya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai menjaga lingkungan untuk agar lestari, terus mengingat tingkat kesadaran untuk tetap sehat masih pihak berbeda-beda? Mungkin kalau menurut tanggapan Bapaknya ada nggak kendalanya kalau kesadaran masyarakat itu sendiri? Oh iya, pasti ada. Karena gini kan, ya ada jenjang yang makanya dalam sosialisasi apapun itu ada jenjangnya, ada tekniknya gitu kan. Jadi tidak semua orang punya kesadaran, punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang sama gitu kan. Karena ya banyak faktor pendidikan, bisa dengan kesejahteraan itu. Nah, itulah fungsinya kita manajemen pemerintah untuk membedakan itu. Jadi kita tidak bisa pukul rata, misalnya semua orang harus sama. Iya betul, dalam hukum sama, tapi dalam pelaksanaannya kita sebagai, itulah fungsi governance, fungsi pemerintahan untuk itu mengimbangkan gitu kan, mengimbangkan antara yang belum mampu sama yang sudah mampu. Itulah fungsi governance gitu ya. Oke, mungkin kalau menurut Bapak apa harapan kedepannya menurut Bapak agar lingkungan tetap jaga dari Surakarta ini agar misalnya sistemnya gimana? Jadi kali ini ada beberapa tingkatan ya. Jadi dari pertama tadi dari sisi kita individu, gitu kan? Individu kita dari diri sendiri dulu, kemudian keluarga, nah, kemudian juga lingkungan. Itu sudah otomatis kan. Yang paling penting dari kita sendiri. Nah, kedua didukung oleh manajemen pemerintah kotanya, kan? Kotanya dengan peraturan kan, peraturan tentang bagaimana mengolah sampah, bagaimana bijaknya mengolah sampah, bagaimana mengolah limbah. Ini persoalan banyak ini limbah nih. Nah, limbah semakin kita bergaya ya, hidup semakin ke arah perkotaan, limbah semakin besar. Plastik, kertas, polusi itu kan udah gaya hidup perkotaan kan. Nah, itu kan perlu penataan dari mana, dari peraturan. Nah, setelah peraturan ada aturan-aturan, perundangan dan didukung oleh masing-masing warganya, itu otomatis sudah akan berlaku.
sini ruang yang terbuka bicara. Siap, Mas. Kita akan terus bantu. Intinya bahwa lingkungan itu sebenarnya kita semua harus sadar sendiri, Mas. Jadi bukan pemerintah saja atau masyarakatnya saja, seluruh dua-duanya, termasuk juga masyarakat usaha. Nah, karena di Solo itu, di Surakarta itu banyak juga masyarakat yang kaitannya dengan pabrik, itu kan punya peluang usaha yang justru juga banyak mencemari, ada pengaruh terhadap kondisi lingkungan termasuk limbahnya tadi. Jadi semuanya ya. Ya. Siap. That is a form of implementing SDGs, is caring about soil life. Therefore, let's create a sustainable terrestrial ecosystem for all. I'm Rakan Adavarizi. And I'm Ibnu, for our tourist and Bye bye.